Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas mengenai teorema nilai rata-rata untuk turunan. Ya, teorema ini menarik untuk dibahas ya karena banyak digunakan di fisika mekanika ya, terutama tentang gerak lurus berubah beraturan. Ya, seperti apa sih kira-kira teorema ini gitu ya? Teorema ini sendiri sebenarnya berangkat dari teorema Rolle ya, yang mengatakan bahwa jika F ya menghubungkan interval tertutup AB ya ke bilangan real ya memiliki turunan pada interval tertutup tersebut ya dengan dalam hal ini FA sama dengan FB ya, maka terdapat titik C ya pada interval uh, terbuka AB ya yang berlaku F aksen C itu sama dengan 0 gitu ya. Ilustrasinya adalah seperti ini ya. Jika kita bisa menarik garis penghubung dari FA ke FB gitu ya, di mana FB sama dengan FA sehingga gradiennya 0 gitu ya, maka akan terdapat titik C pada AB ya, yang gradien garis singgungnya ya itu sejajar dengan garis menghubungkan A dengan B gitu ya. Dalam hal ini tentu saja tanpa mengurangi kuman, titik C itu adalah titik titik ekstrim maksimum ya gitu. Nah, kita akan coba lihat gitu, apakah teorema Rolle ini bisa diperluas nggak kalau misalkan FA-nya tidak sama dengan FB gitu. Jadi garis menghubungi titik dengan apsis A dan dengan apsis B ini tidak datar lagi gitu, tidak mendatar, tidak gradiennya 0 gitu ya, gradiennya tidak 0 gitu ya. Kira-kira bisa diperluas ke kondisi seperti itu nggak? Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai pada tahap bagaimana kita akan buktikan kalau teorema nilai rata untuk turunan itu ya berlaku kalau misalkan gradien garisnya umum gitu, tidak hanya mendatar gitu ya. Nah, jadi kita akan buktikan bahwa jika F memiliki turunan pada interval tertutup AB ya, maka akan terdapat C pada interval tutup tersebut ya, sehingga berlaku F aksen C itu adalah FB min FA ya dibagi dengan B min A. Gitu. Nah, ini gambarnya atau ilustrasinya adalah di sebelah kanan ini ya. Kita akan membuktikan ya bahwa akan terdapat absis C ya pada grafik fungsi fx di interval tutup AB ya. Sedemikian sehingga gradien garis singgungnya itu sama dengan gradien garis yang menghubungkan titik FA dan FB gitu. Ya, seperti itu. Seperti apa kira-kira buktinya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, begini. Kalau misalkan F memiliki turunan pada interval tertutup AB ya. Kalau memiliki turunan itu kan berarti memiliki garis singgung dan memiliki titik singgung ya. Nah, kalau memiliki titik singgung itu berarti ada nilai fungsinya gitu ya. Nah, karena ada nilai fungsinya berarti jika F memiliki turunan pada AB artinya apa? Artinya F aksen dan F itu kontinu ya. Fungsi turunan dan fungsinya sendiri itu kontinu pada interval tertutup tersebut gitu ya. Nah, kita tahu bahwa interval AB itu kan mengimplikasikan bahwasanya ada panjang intervalnya gitu ya. Nah, ada panjang intervalnya berarti B dikurang A itu tidak sama dengan 0 gitu. Ada nilainya gitu karena ada panjangnya kan gitu. Nah, kekontinuan tadi yang disinggung sebelumnya ya, kekontinuan pada kekontinuan F pada interval tertutup AB ya, itu berarti menjamin gitu adanya nilai dari FB min FA gitu ya. Sehingga kalau dikonstruksikan FB min FA dibagi B min A gitu ya, yang merupakan gradien dari garis penghubung FB dan FA gitu ya. Nah, B min A-nya ini kan tidak 0 ya. FB min FA-nya terjamin nilainya oleh kekontinuan F pada AB gitu ya, pada interval tutup AB. Nah, dengan demikian FB min FA dibagi dengan B min A itu ada nilainya gitu ya. Nah, tadi juga disinggung bahwasanya F aksen itu kan kontinu pada interval tutup AB ya. Nah, dengan demikian kalau FB min FA dibagi B min A itu ada nilainya ya, kekontinuan F aksen dan sifat surjektifnya itu menjamin bahwa untuk FB min FA dibagi B min A ya, nilai F aksen FB min FA dibagi B min A itu akan menjamin terdapatnya gitu ya, terdapatnya suatu C ya pada interval terbuka AB ya, sedemikian sehingga F aksen C itu adalah FB min FA dibagi B min A gitu ya. Nah, dengan demikian terbukti ya, jika F memiliki turunan pada interval tertutup AB ya, maka akan terdapat C pada interval terbuka AB ya. Sedemikian sehingga berlaku ya F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A gitu ya. Jadi sudah terbukti ya bahwa berlaku gitu ya. Teorema nilai rata ini
berlaku untuk sembarang interval AB ya. Jadi nggak terbatas gradiennya itu harus yang 0 atau datar gitu ya. Bisa berlaku untuk gradiennya tidak 0 gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa tegaskan lagi terbukti bahwa jika F memiliki turunan pada interval tertutup AB ya, maka terdapat C yang merupakan elemen interval terbuka AB sedemikian sehingga berlaku F aksen C itu sama dengan F B min A dibagi F B min FA dibagi dengan B min A gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti apa sih aplikasinya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pada gerak lurus berubah berurutan itu dirumuskan ST-nya sama dengan T kuadrat gitu ya, maka kecepatan rata-ratanya itu adalah S2 dikurangi S0 gitu ya, dimana 0 itu adalah kondisi awal ya gitu. Dibagi dengan T sama dengan 2 kurangi T sama dengan 0 gitu ya. Itu kalau dihitung hasilnya ada 2 gitu ya. Nah, sebenarnya kecepatan rata-rata 2 ini dicapai partikel pada T tertentu gitu loh. Nah, coba kalau kita cari turunannya, turunan pertama dari S yaitu S aksen T gitu ya. Ini kan rumus dari kecepatan ya, perubahan jarak terhadap waktu ya. Itu adalah turunannya T kuadrat adalah 2T ya, sama dengan 2. Maka kita dapatkan T-nya sama dengan 1 gitu. Artinya apa? Pada detik ke-1 dari kondisi awal, sebenarnya partikel itu memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan rata-rata dari T sama dengan 0 sama dengan T sama dengan 2 gitu ya. Perlu diperhatikan di sini bahwasanya T sama dengan 1 ini terletak pada interval terbuka 0 sampai 2 gitu ya. Jadi dengan demikian menggambarkan yang namanya teorema rata-rata pada turunan ya. Konsep dalam fisika ini ya tentang gerak lurus berubah berurutan. Oke, ilustrasinya diberikan pada gambar di kanan bawah ya, yang sama dengan ilustrasinya kurang lebih sama dengan teorema rata-rata pada turunan ya yang telah kita bahas sebelumnya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.